Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dewa Bintang, NIM C1B020101 dari kelas R001 Manajemen. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas saya. Profil PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Pada tahun 1913, Liu Xingti dan istrinya Xian Jiangneo, migran Tionghoa dari Fujian, Tiongkok, memulai kegiatan produksi rokok secara komersial sebagai industri rumah tangga. Pada tahun 1930, industri rumah tangga ini diresmikan secara resmi dengan nama NVBM, Handel Masaji Sampurna. Perusahaan ini meraih kesuksesan dengan merek Ji Samsu pada tahun 1930-an. Hingga kedatangan Jepang pada tahun 1942 yang memporak-porandakan bisnis tersebut. Setelah masa tersebut, putra Liem, Aga Sampurna mengambil alih kepemimpinan dan membangkitkan kembali perusahaan tersebut dengan manajemen yang lebih modern. Nama perusahaan juga berubah seperti namanya yang sekarang ini. Selain itu, melihat kepopuleran rokok cengkih di Indonesia, dia memutuskan untuk hanya memproduksi rokok kretek saja. PT HM Sampurna Tbk resmi didirikan pada tanggal 19 Oktober 1963 dengan nama PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas. Pada tahun 1989, PT Panamas mengubah namanya menjadi PT Hanjaya Mandala Sampurna atau HM Sampurna. Generasi berikutnya, Putra Sampurna adalah generasi yang membawa HM Sampurna melangkah lebih jauh dengan terobosan-terobosan yang dilakukannya, seperti perkenalan rokok bernikotin rendah, hamil, dan perluasan bisnis melalui kepemilikan di perusahaan supermarket Alfa, dan untuk suatu saat dalam bidang perbankan. Pada tahun 2000, putra Michael Sampurna masuk ke jajaran direksi dan menjabat sebagai CEO. Penerapan TQM pada HM Sampurna, pihak manajemen PT HM Sampurna Tbk telah menerapkan prinsip TQM, yang pada dasarnya adalah untuk meningkatkan mutu produk agar para konsumen merasa puas dengan produk yang mereka beli. Berpatokan pada hal inilah PT HM Sampurna Tbk selalu berusaha untuk meningkatkan mutu produk, melakukan inovasi, melakukan penelitian tentang kegiatan konsumen, dan hal-hal lain yang turut mendukung terciptanya kepuasan pelanggan. Berikut penerapan TQM dalam PT HM Sampurna Tbk. Yang pertama ialah market driven strategi. Market driven strategi PT Sampurna untuk mengawali menjadikan market sebagai orientasi untuk membuat strategi, harus diyakini bahwa konsumen merupakan raja. Sudah sepatutnya raja harus dipenuhi kebutuhannya dan keinginannya. Perlu adanya upaya yang menjaga hubungan dengan para konsumen untuk mempertahankan loyalitasnya. Untuk dapat mempertahankan loyalitas konsumen, harus ada observasi pada pasar. Mengetahui apa yang diinginkan pasar, membuat sebuah inovasi produk baru yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Market driven strategi secara garis besar adalah strategi yang diaplikasikan dengan cara memahami pasar, konsumen, dan pesaing. Yang kedua, Blue Ocean strategi. Blue Ocean strategi yang digunakan PT HM Sampurna dalam bisnisnya dapat dilihat dengan diluncurkannya produk Amil. Peluncuran ini cukup mengagetkan banyak pihak, terutama industri rokok saat itu. Hal ini disebabkan karena produk Amil merupakan produk yang unik, yang tidak tergolong dalam kategori manapun dari 3 kategori besar rokok yang ada pada saat itu, yaitu sigaret kretek tangan atau SKT,
sigaret kretek mesin atau SKM reguler, dan sigaret putih mesin SPM melalui AMIL PT Sampurna. TPK mengambil langkah berani untuk membuat sebuah kategori baru, yaitu SKM MIL. Yang ketiga, customer value. Memberi customer value pada produknya. Pada perusahaan Sampurna, customer value diimplementasikan dengan cara limited edition pada beberapa produk Sampurna, yaitu AMIL. Sampurna memproduksi limited edition pada produk AMIL kemasan 12 batang. Dengan adanya AMIL limited edition, Sampurna memberikan nilai tambah dengan memberikan tampilan yang berbeda dari bungkus rokok biasa dan tercantum jok pada bungkus rokok limited edition tersebut, seperti "Kalau cinta itu buta, buat apa ada begini". Jok tersebut sangat memberikan nilai tambah pada para customer muda. Edisi terbatas atau limited edition dimaksudkan untuk menarik konsumen muda, dan juga limit edition AMIL diperuntukkan untuk meningkatkan penjualan AMIL kemasan 12 batang yang cukup rendah dibandingkan AMIL kemasan 16 batang. Yang keempat, diversifikasi produk. Diversifikasi produk adalah strategi penempatan dana investasi kita ke instrumen yang berbeda-beda. Alasan mengapa PT HM Sampurna Tbk melakukan diversifikasi produk adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk memasarkan beberapa produk yang sejenis dengan produk yang sudah dipasarkan sebelumnya. Perusahaan melakukan diversifikasi produk ditujukan salah satunya untuk membuat produk tahan lebih lama, mengarah pada produk siap produksi atau digunakan, memenuhi selera, kebutuhan, dan harapan konsumen, memperluas pasar, mempermudah transportasi, menyerap tenaga kerja, memberi nilai tambah, pendapatan, dan lain sebagainya. Berikut adalah hasil dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada banyak kurangnya. Waalaikumsalam. Terima kasih.